Ya. Saya buka ya, semoga yang menjawab salam saya, IP-nya semuanya di atas 3,5, diberikan keberkahan keselamatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini merupakan pertemuan perdana ya kita ya. Insya Allah semoga tahun depan atau semester depan lah ya bisa offline, jadi kita bisa bertemu ya. Oke, perkenalkan ya, nama saya seperti yang tertera, Medanita Devira, nanti biasa dipanggil Meda gitu ya, untuk yang ini P1 ya Dek ya? P1 ya. Iya, Iya, betul. Kemudian praktikum ini akan dibantu oleh Kakak Asdos. Boleh Kak Sasko on video kalau bisa, sama on kamera memperkenalkan diri, sama Kak Siti Hamina Sagala. Oke, silakan Kak Sasko. Ya, halo, selamat pagi. Perkenalkan, kakak namanya biasanya dipanggil Kak Sasko. Sebelumnya maaf, ini kakak nggak bisa on cam karena ada kendala di kameranya. Jadi kakak pakai virtual backgroundnya kayak begini. Tapi ini kurang lebih kalau mau lihat bagaimana rupanya kakak, kurang lebih yang ada di virtual backgroundnya ini. Kakak udah Nasdos dari, kalau nggak salah itu dari tahun 2020. Enggak, 2019, sorry. Nah, itu kakak Nasdos dan salah satunya Aplikom. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau nanya kurang lebih terkait mata kuliah ini, bisa tanya aja di grup ya. Tapi kalau di PC mungkin bisa, tapi agak telatan karena kadang suka tenggelam sama chatan yang di grup gitu. Jadi kalau ada tanya-tanya bisa di grup aja gitu. Soalnya biar teman-teman yang lain juga bisa bantu mungkin gitu. Sekian dari pengenalan kakak. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih Kak Sasko. Ya, berikutnya ada Kak Siti Hamina Sagala hadir. Ya, mangga memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, bisa dipanggil Kak Siti. Saya di sini sebagai asisten dosen mata kuliah Aplikom bersama Kak Sasko. Saya sudah menjadi asdos itu dari tahun 2020. Saya alumni SPIPB Angkatan 54, Prodi Manajemen Informatika. Jadi teman-teman kalau selama jalannya praktikum ada yang ingin ditanyakan, insya Allah saya bisa membantu. Mungkin sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sasko, Kak Siti ya atas pengenalannya. Oke, saya kirim kolom chat, saya kirim link di kolom chat gitu ya. Silakan teman-teman mengklik ya linknya. Kita akan ada kuis sedikit ya, kuisnya nggak berat kok ya. Menanyakan level bahagia gitu ya. Silakan diklik aja. Nanti ada seperti ini ya. Cuman menanyakan level bahagia hari ini sama apa sih yang biasa dilakukan di internet, di dunia digital ya, dunia maya. Oke, ini nanti nyambung sama materi kita hari ini ya tentang internet. Oke, silakan diisi dulu. Ada 2 slide ya.
Oke, sudah semua mengisi? Ini baru 26 ya. Yang kedua, apa yang biasa dilakukan di internet? Silakan. Ini yang pertama baru ada berapa orang? Baru 30. Ya, 2 orang lagi. Berikutnya yang aktivitas kedua kelihatan deh di kalian. Halo? Kelihatan, Ibu. Kelihatan ya, oke. Oh iya, ini rata-rata pakai laptop atau handphone ya? Saya mau cek ke Evita, kalian enroll sekarang gitu ya. Kalau di handphone juga bisa sebenarnya ya. Saya memastikan karena ini data-datanya baru dibersihkan gitu ya, clean. Saya ingin ini kalian masuk semester ini ya di Evita. Nanti untuk tugas-tugas, praktikum termasuk praktikum hari ini semuanya kita kumpulkan ke Evita ya. Oke. Sudah semuanya ya? Sudah mengisi? Sebentar saya cek ininya. Oke, silakan buka Evita IPB ASI ID. Sudah biasa kan ya menggunakan Evita ya? Halo? Sudah, Ibu. Iya, Ibu, sudah. Buka. Kemudian kalian cari seperti ini. Sebentar, saya share screen. Nah, INF 101 aplikasi komputer karena untuk mata kuliah ini prodi yang mengampuhnya gitu ya, itu di manajemen informatika. Nah, ya. Saya dosen selaku dan koordinator ya mata kuliah aplikasi komputer ini. Saat ini sebagai sekretaris prodi di manajemen informatika dan sama kayak kalian, saya juga sebagai mahasiswa ya, sedang kuliah juga ya, sama semester 2 ya. Ngambil program doktor ilmu komputer di IPB. Oke. Kalian enroll ya. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Cari yang INF 101 ya. Oke. Enroll-nya sebentar saya cek, takut lupa. Kak Sasko masih ingat nggak? Ininya apa ya? Oh, saya udah lupa juga. Bentar. Bentar, saya cek dulu di sini. Barusan nggak muncul soalnya. Semangat 86 bukan, Bu? Coba coba deh di ini dimasukkan. Kalau enggak INF 101 seingat saya. Ntar sambil saya cek. Semangat 86 bisa masuk nggak?
Ada yang bisa atau masih belum? Ada yang bisa masuk, Evita? Yang semangat 86 dulu coba ya. Kalau nggak bisa coba yang INF 101. Ada yang sudah bisa masuk? Saya cek juga. Ada? Halo? Dela, udah bisa join? Atau masih kebingungan? Bu, kok ini Bisa. nggak ada kolom buat enrollnya Bu ya? Kalau diklik Oh, itu cuma bisa langsung join? Belum, Iya. Bu. Belum bisa. Belum bisa, Belum Ibu. bisa, Ibu. Nggak ada tempat buat enrollnya. Ada Bu. tempat Nggak ada buat tempat enroll. naruh kodenya. Kalian klik dulu ininya, mata kuliahnya sudah dapat. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, terus oh, sebentar. Bentar, saya setting dulu. Kemarin soalnya habis di ini dari Direset. ITB pusatnya habis dibersihkan gitu ya, sebentar. Saya ini kan dulu. Metodenya baru 5 ya. Metode. Tapi nggak bisa login ya kalau di sisi mahasiswa deh. Nggak bisa. Atau mungkin yang lagi on laptop bisa share screen gitu kalau kuat. Biar nanti Coba udah diarahin. sudah saya masukkan metodenya, coba diklik lagi. Passwordnya INF 101, kecil semua. Sama kayak yang Kak Sasko share di kolom chat. Coba, udah ada belum? Bisa, Joy? Bisa? Sudah, Bu. Oke, sudah bisa masuk ya semuanya ya? Alhamdulillah ya. Coba hari ini kita pastikan, karena nanti hasil praktikum pada tiap pertemuannya akan di-upload gitu ya, di masing-masing ini. Di masing-masing apa? Kelas ya. Nah, untuk kelas MABC, sebentar saya tampilkan dulu. ABC. Ini kelasnya soalnya udah banyak ya, sebentar saya share screen. Nah, ini ada beberapa, nanti saya matikan dulu supaya kalian nggak bingung ya. Untuk pertemuan 1 gitu ya, sampai pertemuan 9 itu materinya sama. Nanti saya jelaskan pada saat kuliah ya, supaya bareng sama yang praktikum keduanya. Nah, kemudian nanti untuk tiap kelasnya akan ada course, itu beda-beda. Contohnya seperti ini. Nanti kalian cari yang MABC ya. Nah, misalnya ini saya matikan beberapa ya. Di kalian nggak akan dapat ya. Misalkan gini, MABD gitu ya, MABC. Nanti cari yang course-nya MABC. Untuk setiap pertemuannya, misalkan ini praktikum tanggal sekian, nanti kalian upload semua pekerjaan di Evita gitu ya, termasuk hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Oke ya. Kalau cukup ya. Ada? Kita ke jadwal ya sebelum ke materi. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Halo? Aman, Bu, aman. Aman ya. Aman, Ibu. Ya, oke. Berikutnya saya ingin tanya, Dek, terkait jadwal. Kalau yang P1, P2-nya itu kosong di hari apa gitu, ada nggak ya? Ada nggak? Yang P1 dan P2-nya kosong. Maksudnya di hari apa, jam berapa gitu? Kosongnya di hari Sabtu, Ibu. Oh gitu, Sabtu jam?
Full, maksudnya kosong full ya hari Full Sabtu? mungkin Bu. Iya, karena Iya Ibu, kosong libur. Oh, libur ya. Oke, oke. Jadi saya konfirmasi sama Bu Gema. Tadinya biasanya kelas praktikumnya gabung gitu ya. Nah, ya udah. Oke ya. Berikutnya kita bagi kelompok ya. Ya Kak Saseko supaya nanti mudah ya sama Kak Siti Hamina Sagala. Jadi mekanismenya gini. Setiap praktikum gitu ya. Nanti masing-masing ada apa ya? Istilahnya penanggung jawabnya gitu ya, asdos, supaya nanti tidak menumpuk di kakak asdos satu gitu ya. Nah, atau yang lainnya. Kita akan membagi kelompok. Nah, kelompok ini nantinya akan dijadikan kelompok project gitu ya, yaitu project ada pembuatan PowerPoint sama pembuatan animasi atau game edukatif menggunakan aplikasi Scratch gitu ya. Jadi saya akan share untuk Jamboard-nya gitu ya. Kalian kita untuk kelas ini rencananya akan ada 3 kelompok gitu ya. Karena berapa tadi 32 ya. 32 kalau dibagi 4 berapa? Sebentar, kalau 5 ada yang ini ya. 6 ya kurang lebih ya. Ya udah, kita bagi ini aja ya. Kita bagi kelompoknya ini 35 berarti 6 ya kurang lebih ya kelompoknya. Oke. Silakan kalian masuk ke Jamboard. Pernah pakai Jamboard kah? Halo? Pernah, Hah? Bu. Pernah ya? Oke, sip kalau gitu. Saya akan kirimkan. Kemudian kalian tuliskan nama bebas ya di mana aja. Pokoknya di antara 3 ini. 6 ya. Kita bentuknya 6 aja. Berarti tadi ada 6 kelompok ya kurang lebih. Pokoknya maksimal 6 berarti ya karena ada 32 MAB-nya lumayan banyak kelas ya. Oke, ini saya share screen ya untuk Jamboard-nya. Silakan langsung diisi. Ini saya pakai akun APPS boleh biar ini ya. Kalian pakai akun APPS ngisinya, jangan pakai akun yang lainnya. Nah, oke. Silakan kalian isi. Di sini ada 6 kelompok ya. Nah, oke, sip. Silakan. Jadi nanti pakai sticky note ya. Nah, ditaruh di sini aja. Misalkan namanya kelompok 1 tulis aja. Misalnya Dewi Renanti gitu ya. Nah, silakan. Kita buatnya kelompok. Cepet-cepetan. Supaya nanti ini saya buat kotaknya agak lebar ya. Isinya diklik 2 kali ya, Dek, sticky note-nya. Terus nanti di Ya, diklik 2 kali. Oh, saya share screen dulu deh. Saya share screen ya. Nah, seperti ini. Nah, ya. Silakan kalian isi nama kalian. Agak cepet ya. Jangan tulis-tulis yang lainnya. Langsung diisi aja. Misalkan kelompok 1 langsung aja di sini. Titik 2, misalkan namanya Kak Sasko, gitu ya, pakai koma, Sasko, misalkan Adriansa. Nah, ini contoh aja ya Kak Sasko ya. atau Terus mungkin koma enter aja ya, Bu ya. siapa. Nah, Enter aja kali, Bu ya. Jadi iya biar boleh rapi. enter. Boleh enter ya. Oke, silakan 2 menitan lah ya. Nah, ini supaya saya tahu ya kaliannya kira-kira kelompok 1-nya hilang. Jangan dihapus ya, Dek ya. Ini tadi hilang ya. Nah, saya cek dulu. Ntar saya buat lagi kelompok yang satunya. Satunya kehapus kayaknya. Ya. Yuk, silakan. Isinya 5 sampai 6 ya berarti ya.
Dek, jangan tulis-tulis selain nama ya. Pakainya text box ya. Pakainya text box atau double klik ngisinya, Ini tolong jangan coret-coret ya. Yuk segera caranya, tinggal kalian klik aja di sini ya. Di sini ada select, ada eraser untuk ngapus. Kelompok 4 masih belum ada nih. Sama kelompok 6. Yuk, segera diisi. Pakai handphone juga bisa ya, cuman kayaknya agak kecil gitu ya. Kelompok 4 kok ada kelompok 3-nya nggak ada ya? 3, 4. Oh, kelompok 5. 5, 6. Yang hilang kelompok berapa deh? Oh, ada ini. Kelompok 4-nya kenapa ada 2 ya? Ini silakan dihapus, saya hapus kelompok 3 ya. Ya, karena udah diisi banyak. Afifa Zahra mungkin bisa join ke kelompok yang lain. Afifa hadir? Ada Bu, saya di kelompok 5, itu kelompok 3-nya hilang tapi di screen saya Bu. Mau dihapus. Oh, oke. Berarti ini saya hapus ya? Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, Afifa mana kelompok 5? Oh iya. Ya udah, oke. Ini saya rapikan dulu ya, biar enak nih. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah semua? Nanti kelompok ini yang akan kalian jadikan tim ya, teamwork untuk mengerjakan PPT, kemudian mengerjakan project sama diskusi kelompok gitu ya. Jadi misalnya kelompok 1 misalnya asistennya Kak Siti Hamina Sagala, berarti nanti fokusnya ke sana gitu ya. Oke, berarti 3 kelompok ya Kak Sasko ya. Oke, ini ketutupan. Oke, cukup ya. Berarti ada 1 PJ 3 ya Bu ya, 1 ASUS 3 ya. Iya, Oke. Oke, saya kok ini ada duplikat lagi? 1, 2, 3. Ini Dek, ini jadi 7 ini. Apriliana mana? Ya, yang sudah jangan ini lagi ya. Jadi nanti saya tulis di kolom chat ya. Nah, untuk yang kelompok 1, 2, dan 3 sama Kak Sasko. Jadi kalau ada apa-apa, misalkan di materi pertama ini kita akan ada sertifikat otomatis, misalkan gitu ya. Ketika ada pertanyaan, anggota kelompoknya kalau ingin bertanya ke Kak Sasko, gitu ya. Sedangkan kelompok yang 4, 5, 6 itu ke Kak Siti ya. Kelompok 4, 5, 6 sama Kak Siti. Oke, saya tulis di kolom chat ya. Oke. Sip. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Bu, maaf saya belum masuk kelompok. Oh, belum masuk kelompok. Bentar saya cek dulu. Oh, ini S siapa ini? Saya hapus ya. Ini kok nambah ini ya, nambah 1 lagi ya? Tadi nggak ada. Sebentar.
Andia Nabila. Bu, maaf saya Andia. juga belum masuk kelompok, Bu. Iya, diisi bisa deh langsung. Iya, Bu, susah. Sebentar. Oh, tulis di kolom chat aja namanya. Tulis di kolom chat. Nah, iya, ini baru kelompok 1 baru Kak Sasko lagi pakai laptop kah? Bisa bantu saya untuk ngeditnya? Atau kasih Hamina Sagala biar Ya Bu, ketahuan? lagi on lab Bu, maaf. Yang Lagi kelompok 2 kebanyakan ada. nggak ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, iya. Oke. Kelompok 2 5, kelompok 6 1, 2, baru 3. Yang Kelompok satu hilang ya Bu? Kenapa? Yang satu. Ini Oh, di ada saya 1. nggak. Oh, di saya nggak kelihatan. Ini ada nih 1 di saya. Oke, ada ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Itu Berarti yang Nur belum. ini beda kayaknya Bu. Kenapa? Nurheni. Oh, enggak. Saya kira tadi itu Christian Halim sama Nurheni kegabung namanya. Udah ada Oh. koneksi. Dia tulis di kolom chat yang belum dapat kelompok tadi ya, karena materinya akan kita mulai untuk yang pertemuan pertama. Atau boleh minta tolong temennya untuk dituliskan. Jadi ada yang 5, ada yang 6 ya, karena tadi MAB CP1 ini dia 32. Ya, jadi ada dua kelompok yang anggotanya 6 ya. Oke, Belinda sama Siti. Oke ya. Kelompok 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6. 1, 2, 3. Oke, Belinda masuk sini ya. Oke. Kemudian Siti 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Siti masuk ke sini. Vika. Ibu maaf Bu, yang kelompok 1 itu 8 Bu. Hah, 8? Iya, Sebentar. jadinya. Kalau saya sih sarannya kelompok 3 Bu. Soalnya itu masih dikit. Tadi ini Vika. Oh, Siti Yulianti enggak ya berarti ya. Oke, coba kamu hitung lagi Sasko, kelompok 1 berapa tuh? 1. Kalau sesuai komanya ada 7. 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ibu maaf, yang Andia itu namanya double Bu. Oh, double. Iya, makanya 3 itu lagi dikit banget itu Bu. Berarti Ismi masuk kelompok 3 ya. Nah, coba Kak Sasko dihitung lagi. Coba cek-cek nama masing-masing ya. Udah Yang masuk satu, semua kah? Yang 1 ada 7 Bu, yang 2 ada 6. Terus 1, 2. Yang satu 7 tadi ya? Iya. Terus Yang 3 ada 6. Bentar, saya cek dulu. 2 ada 6, 3 ada 6, 4. 2, 3, 4. Siti bisa bantu juga. Yang 4 berapa? Ada 6 juga. Yang 5? 6. 6. Yang 6? Oh, 6 malah dikit nih Bu. Ada 4, baru 4. Oke, yang kelompok 1 saya ini ada ya. Saya pindahin ya. Oke. Nah, berarti kelompok 6 sekarang berapa? Ada 5. Oke. Sasko, kamu hitung jumlah pesertanya berapa di sini? Berarti di sini totalnya enggak 32 ya? 6 kali 5, 30, 35 ya, Dek ya? Iya. Iya, benar ya? 6 kali 5, Bu. Iya, maksudnya 6 kali 5 tambah 5. Soalnya saya hitungnya kelompok 1 sampai kelompok 5 ada 6 orang. Kelompok 6 ada 5 orang. Iya, Oke? iya, betul. Benar ya?
35. Yang join berapa orang? 39. Berarti kurang 1 dong. Dikurangi asisten sama dosen 3, 36. Ada yang belum ngisi, Dek, namanya? Halo? Halo? Tadi kalau nggak salah Ibu bilang ada yang 2 device ya, Bu? Apa? Ada yang apa? Kata Ibu tadi di awal ada yang 2 device. Ya, itu dugaan saya. Oh, oke. Berarti aman ya? Udah fix ya ini ya? Oke, terima kasih. Langsung kita ke materi ya, sebentar. Saya tuliskan dulu. Bentar, supaya nggak lupa. Boleh ya tadi di ini? Oke, sudah ya, cukup ya untuk pembagiannya. Saya share screen lagi. Kalau mau yang kalau mau yang foto ya, boleh. Ini kelompoknya. Nah, jadi nanti pekerjaan kelompok ini timnya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Sekarang ke materi. Nah, untuk pertemuan pertama ini materinya adalah internet. Kemudian kita pakai Google Form, Google Sheet, sama Google Docs ya. Hal-hal yang saya cek dulu ya. Tadi menti.com-nya. Nah, mencari informasi, searching, hiburan, belajar. Ya, oke. Oke, sekarang kita diskusi sederhana dulu ya. Dek, kalau ingin mencari gitu ya, misalnya di ini ya, search engine ya, kalian pasti bukanya seperti ini. Nah ya, kemudian kalian masukkan kan ya kata-kata kunci yang ingin dicari, misalnya cari tentang agribisnis gitu ya. Agribisnis. Nah, oke. Di bawah itu sebenarnya ada advance-nya ya. Kalau kita mau cari misalnya untuk pencarian setahun terakhir gitu ya, atau pencarian dengan kata kunci khusus ya untuk tipe-tipenya, kalian bisa ya masuk ke advance. Bentar. Ini kalau ingin mencari hal yang lain ya seperti video, shopping, flight, finance. Nah, kalian bisa masuk ke sini. Advance-nya mana ini? Ya, kalau yang di bawah ini sesuai dengan ini ya urutan. Jadi untuk kata atau informasi yang ditampilkan di pertama berarti itu yang sering dicari gitu ya. Oh, ini enggak ada advance-nya ya. Dan untuk bahasa ya. Kok di saya enggak ada ya? Kasus kok ada? Ada suka advance ya untuk memilih apa? Pencarian detail ya. Misalnya agribisnis. Nah ini ya, advanced search, kalau di sini ternyata beda. Dulu di sebelah sini ya. Ada di setting ya teman-teman semuanya. Saya malah baru tahu Bu itu ada advance. Biasanya ada di sebelah pojokan sini gitu ya. Nah teman-teman bisa klik di bagian sini, advanced search-nya. Nah ya. Nah, di sini ya, kalian bisa memilih, misalnya mau bahasa apa, khusus bahasa Indonesia, berarti klik bahasa Indonesia, kemudian kata yang ingin dicari, misalkan mau persis sama, ya atur di sini ya,
Terus tipe filenya, misalkan mau cari yang PDF aja, ya udah, berarti kalian klik yang PDF aja. Kemudian last update-nya. Nah, ini misalnya seminggu terakhir atau sebulan terakhir, klik aja di sini. Misalnya Pasman gitu ya. Kemudian beberapa juga kita bisa atur ya pencariannya, kita pilih advance search-nya. Nah, muncullah nih, lihat tanggalnya ya, sesuai sebulan terakhir gitu ya. 2021 itu nggak ada yang tahun-tahun lama gitu ya. Dan untuk pencarian ya bisa kalian terapkan nanti untuk mencari sesuatu. Nah, untuk semester 2 ini kalau misalnya mau cari paper gitu ya atau cari yang lainnya, kalian bisa ke sciencedirect.com, cari jurnal terutama ya. Kalau misalkan mau nulis, pakai akun IPB. Nah, ini register ya, kalau kalian sudah diberikan hak akses ya untuk ke sana, silakan kalian cukup sign in pakai akun APPS masing-masing ya di sini. Nah, ini kalau pakai akun saya APPS. Jadi IPB sudah berlangganan ya untuk pencarian jurnal yang berbayar gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, kalau pencarian kayaknya kalian sudah lebih ini ya, lebih jago ya. Tadi saya ingin menampilkan yang search ini. Oke, berikutnya sekarang ke Google Docs. Ya. Oke, kalian bisa masuk ke sini. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Kalau yang mau praktek boleh, tapi nanti setelah saya menjelaskan ada tugas gitu ya. Ada tugas gitu. Nah, ketika kita menggunakan Google Docs, ini enaknya kita bisa share atau kolaborasi pengerjaannya, gitu ya. Misalnya, tolong tulis nama kalian di sini, gitu ya. Nah, ini ditulis, gitu ya. Ini untuk penamaannya, ya, penamaan file. Misalkan saya tulis teman baik MABC, gitu ya. Ini kita bisa share. Nah, kalian sudah tahu bahwa IPB punya IPB link? Udah tahu ya? Tulis di kolom chat, yang sudah tahu tulis sudah, yang belum tahu tulis belum. Silakan. Halo, silakan ditulis. Sudah tahu, Bu. Sudah, semuanya? Sudah tahu, Bu. Oh, oke, sip ya. Ini untuk memberikan apa? Untuk memendekkan ya. Nah, kalian bisa taruh di sini yang tadi, yang banyak ini. Kemudian di sini ya, kita tulis ini docs misalnya. Ini kalian berlaku, nah ada pilihan ya, apakah selamanya atau berdasarkan tanggal, gitu ya. Saya buat link. Nah, oke. Kemudian kalian saya minta untuk mengisikan, mungkin sampel aja ya, 2-3 orang aja. Saya terus di kolom chat, masing-masing nama kalian di link Google Docs ini. Nah, silakan ditulis aja misalnya NIM terus nama gitu ya. Oke, silakan diisi. Yang menggunakan laptop atau handphone juga bisa mengisinya ya. Oke. Silakan diisi. Ini udah saya share screen kan tadi ya? Sebentar. Ininya saya share screen dulu. Nah, enaknya kalau pakai Google link tadi dari IPB, sorry. Ini saya bisa copy ya, misalkan saya ternyata salah edit, salah klik linknya gitu ya. Ini tinggal diedit aja di sini. Ini ada ya, teman baikku, di sini ada edit. Misalkan linknya salah Bu, bukan yang itu. Ya udah, klik aja di sini. Nah, gitu ya. Tapi tetap nama linknya teman baik. Tapi isiannya ngerujuknya di yang file terbaru barusan ya. Udah, silakan kalian. Nah, udah bisa diedit ya. Silakan nama. Mungkin 2-3 orang boleh ya, sampel. Nah, tapi pernah nggak kalian habis ngedit di Google Docs terus berantakan? Pernah ya? Halo, pas kita download, enggak enaknya kita harus nanti ubah lagi ya. Maksudnya ngedit lagi untuk formattingnya. Di sini ada file, ada download. Nah, kalian bisa download ya, bentuknya docs, ODT, RTF, PDF, plain text dan seterusnya. Gitu ya untuk yang di sini.
Nah, oke ya. Kemudian masih terlihat slide Ibu? Masih ya? Masih, Bu. Di sini ada add-ons ya. Add-ons itu beberapa fitur apa ya istilahnya fitur tambahan ya. Kalian bisa nge-get. Misalkan nanti kolaborasi untuk yang sertifikat online ya. Nah, itu kalian bisa di sini. Get ya. Ini untuk yang mailmers ya, membuat surat massal seperti kayak undangan gitu ya. Isi suratnya kan sama, yang beda penerimanya. Nah, kalian bisa cek di sini ya. Nih bisa di get add-ons, nanti saya ajarkan untuk yang sertifikat ya. Nah ini kalian cari aja, misalnya mau cari autocrat. Nah ini ya, untuk yang nanti di sertifikat itu milihnya autocrat. Gitu. Kalau belum ada ya. Ya saya cancel dulu. Oke cukup ya. Nah ini hal yang sama ketika kita untuk berkolaborasi Google Sheet ya. Kita Google Sheet atau di sini aja ya di Drive. Nah, Drive juga bisa ya. Kita pilih New, kemudian nanti ada pilihannya Google Sheet. Oh, sorry. Ini ya. Internetnya agak lambat saya. Nih, ini ada Google Sheet. Ini nggak jauh beda sama Google Docs, jadi nggak akan saya bahas ya. Kurang lebih sama, create and share. Nah, seperti ini. Ini enaknya bisa untuk kolaborasi ya atau mengedit, memasukkan data bersama-sama gitu. Nah, yang tugas kalian hari ini adalah membuat sertifikat otomatis gitu ya. Pernah nggak kalian ikutan webinar? Pernah, Bu. Bu. Pernah ya. Terus kebayang nggak kalau ada 1000 peserta gitu ya. Kemudian sertifikatnya kan suka otomatis. Kalau saya bisa buatnya otomatis. Dia ngisi daftar kehadiran, kemudian saya isi minta untuk masukan ya saran-sarannya gitu. Kemudian nanti dia create gitu ya. Otomatis sertifikatnya. Nah, untuk videonya itu sudah saya masukkan ke Evita. Saya aktifkan dulu ya. Atau kalau mau di YouTube saya juga ada ya pembuatan sertifikat otomatis. Bentar. Nah, ini ya. Aduh, sebentar. Saya coba ganti ini ya, WiFi ya. Agak lama di sini. Cek. Suara Ibu masih terdengar? Cek. Terdengar ya? Oke. Ini sambil nunggu tadi kok internetnya agak lama ya. Nah ini ya di playlist, nanti boleh ya. Playlist di aplikasi komputer. Nah kalian cari aja playlistnya yang aplikasi komputer di sini. Nanti ada pembuatan sertifikat otomatis ya. Sudah banyak ya. Saya mau lagi ya. Ini untuk cara buat mailmers, pivot. Nah, ini sudah ada di sini semuanya ya. Saya akan on-kan untuk yang di Evita-nya. Nah, itu di sini. Sebentar. Nanti kalian cek ya cara buatnya. Nah, saya coba sedikit ya memberikan informasi. Jadi untuk yang membuat sertifikat otomatis, kalian buat Google Form seperti biasa di sini ya. Nah, kayak gini misalnya ditulis aja apa isian yang harus dimasukkan ke ke data kita. Misalkan ini presensi webinar gitu ya, misalnya apa bidang agribisnis. Nah, biasanya kan ada nama gitu ya. Nah, ini sudah pesan yang pakai kan ya Google Form ya? Halo? Ya Bu, Dek? pernah juga. Bu.
Pernah ya? Oke, ini ada isian nama, misalnya short answer. Ini ada copy ya. Kemudian ini ada delete, ini required, berarti wajib diisi. Kalau nanti nggak mau wajib, boleh opsional, berarti ini dimatikan. Gitu ya. Ini contoh aja ya. Kemudian ada misalnya email, kemudian nomor handphone. Saya copy aja ya, nomor handphone, ini contoh aja. Nah, di sini kalian misalnya mau kasih section itu kalau misalnya per page-nya beda-beda gitu ya. Ini bisa masuk ke sini add section. Ini kalau ingin nambah video ya. Ini kalau mau nambah image ada di sini ya. Ini untuk title, kadang kan kita misalkan nama butuh title nih Bu, masukin aja di sini. Ada ya title. Nah, nanti muncul di sininya. Apa yang perlu kalian tampilkan. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Tinggal kita hapus di sini. Nah, posisi misalkan ternyata salah nih, harusnya email dulu, di drag aja ke atas. Nah, gitu ya, ini drag ke atas. Kadang-kala kan formatnya polos ya, kita bisa atur di sini. Nah, untuk supaya nyambung sama sertifikat otomatis, kalian harus ada add-ons-nya autocrat tadi ya. Nah, di sini nanti kita cari untuk yang autocrat ya. Ini untuk notification ya. Nah, nanti kalau di Excel-nya di sini, nah, kalian pilih add-on-nya gitu ya. Get add-on, nanti kalian pilih yang autocrat gitu. Tahapannya sudah saya videokan ya. Cari autocrat. Nah, ini. Ini di embed dulu gitu ya. Nah, yang ini. Kebetulan ini sudah saya install gitu ya. Kalau belum, nah ya belum. Nanti kalau belum diinstal berarti uninstall. Kalau install dulu di sini ya. Oke, masih nyambung ke sini. Nah, nama, email, nomor handphone. Bu, kayaknya ini yang kurang bagus deh, misalkan gitu tampilannya ya. Kalian bisa atur di sini ya, customize themes-nya. Mau pilih image misalnya ya, mau seperti ini. Insert. Supaya agak bagus misalnya ya. Terus, nah temanya kita bisa pilih ya. Misalnya mau ungu, mau biru, mau kuning. Nah ini supaya agak bagus ya. Kemudian kadang-kadang kita setelah menuliskan nama, itu suka ada terima kasih, bla 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 gitu kan ya. Kalian bisa atur di setting ya. Sudah saya close dulu ya. Coba kita lihat preview dulu ya. Nah, ini tampilannya. Oke. Kemudian kita klik setting. Nah, di sini settingnya ya. Ini untuk kalau misalkan mau ada quiz, ini responnya, presentation. Kemudian kita klik yang form default ya untuk collect email. Kemudian ini untuk yang question default-nya. Bentar, satu lagi. Setting ininya. Nah ini, terkadang kita ingin men-setting hanya IPB aja yang boleh masukin data. Nah udah, berarti di sini restrict to users in IPB-nya di on-in. Tapi kalau untuk semuanya berarti di off-in gitu ya. Terus ini limit to one response. Kadang kan kita ingin satu user satu aja ngisinya gitu kan, atau boleh beberapa, setting aja di sini gitu, on sama off-nya ya. Ini untuk responsesnya. Kemudian nah ini untuk yang presentation-nya, misalnya untuk confirmation message ya. Nah, misalnya apa gitu ya pesannya, tulis di sininya gitu ya. Ini di bagian setting. Sambil saya buka lagi ya ininya, presentation-nya. Sertifikat ya. Saya buka dulu ya. Kemarin kebanyakan ini soalnya. Kebanyakan video nanti kalian bingung. Ini kalian nggak akan tampil semua ya, karena saya sudah
offin gitu ya sebagiannya. Kalau nggak gitu nanti pusing ya ngelihatnya ya. Ini untuk materi Scratch itu ada di Gizi kalau nggak salah. Sebentar. Finansial. Nah ini ya. Nah, oke. Assalamualaikum Nih ya, warahmatullahi terlihat? wabarakatuh. Ini cara-caranya, Perkenalkan, langkah-langkahnya saya udah saya Medanita Dewi Renanti, share ya, dosen sekolah. supaya kalian mudah menggunakannya. Kemudian kita integrasi. Nah, nanti tugas kalian membuat ini sertifikat otomatis. Nah, kalau sudah ketemu kita klik. Nah, caranya gimana? Ini saya share screen dulu ya, ininya. Saya copy link juga ke kalian. Nah, teman sekelompok tadi itu kan berjumlah sekitar 5-6 orang ya, diminta untuk ngisi masing-masing. Misalnya kalian share gitu ya, ini ngisi dong gitu ya linknya. Nah, nanti saya cek tuh linknya kalian. Yang dikumpulkan adalah link untuk pengisiannya. Ya, oke, ini tahapannya sudah ada di sini. Untuk desainnya boleh menggunakan desain yang sudah ada, atau kalian boleh menggunakan Canva kalau mau ngedesain ya. Nah, seperti ini. Nah, kemarin saya beli Canva di mana? Di Shopee ya. Kemarin beli yang ori, terus habis setahun kemarin saya belinya di Canva. Atau boleh cari di Slido untuk yang desainnya. Aduh, maaf ya, ini internetnya kok agak lama ya. Nah, untuk desain sertifikatnya boleh ngambil dari yang lainnya ya. Atau Elevator Element juga boleh. Ini sudah pernah pakai Canva? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke. Kalau Slido, ini banyak banget ya desain-desainnya, bisa kalian gunakan. Nah, kalau Slido udah pernah pakai deh? Kalau untuk Slido belum pernah, Ibu. Oke, apa itu Slido gitu ya? Kita ini ya. Nah, saya buka dulu. Slido itu untuk menampilkan macam-macam ya desain-desain, terutama untuk yang PowerPoint gitu. Udah kelihatan di kalian? Sudah kelihatan belum ininya? Udah, Ibu. Filenya ya, udah ya. Nah, jadi di Slido ini macam-macam deh, tinggal kita pilih aja dan free ya. Kebetulan kalau saya juga ada yang berbayar gitu. Jadi kalau yang pro saya bisa gunakan gitu ya. Nah, misalkan kalian cari aja di sini template-nya apa? Misalkan tentang teknologi gitu ya. Nah, nggak hanya Slido ya, sebenarnya banyak banget saat ini web-web yang menyediakan template secara free ya. Sebentar, saya ini kan dulu. Nah, ini. Ya, ini saya udah langganan ya. Nah, ini banyak banget, cara pakainya gimana? Contoh, saya pilih yang kalau ada ini premium, jangan diklik, ini berarti berbayar. Kalau saya karena sudah beli bisa akses gitu ya. Saya cari yang free aja ya, misalnya ini. Nah, ini tinggal kita pakai aja. Ini formatnya ya, template-nya. Ini agak saya pilih yang presentation aja deh. Simol. Nah, misalkan ini ya. Personal and family history, klik aja di sini, Dek. Ini kalau pengen diklik ya, dipakai. Nah, nanti kita bisa download, tinggal kita ganti kontennya atau isinya gitu. Jadi lebih mudah ya. Tuh, maaf ya ini agak lambat ini. Internetnya kenapa nih? Nah, saya coba ganti ini. Ya. Gitu ya caranya ya. Terus ada lagi, bagi yang belum tahu mungkin ya, kalau mau bikin video, bikin apa misalnya template, bikin sertifikat atau yang lainnya gitu ya,
Kalian bisa masuk ke sini, cari aja yang free. Namanya pernah pakai Envato Element? Belum pernah coba, Bu. Oh, belum pernah. Dek, nanti ini semua rekamannya saya upload di Evita ya. Tunggu di convert dulu. Dek, ini Envato Element. Jadi ini banyak banget ya. Kalian bisa misalnya kalau mau yang bikin video gitu ya, klik aja video template-nya. Nanti dijalankan, diganti kontennya gitu ya. Nah, ini namanya Envato Element gitu. Kemudian untuk mencari gambar, pernah tahu mungkin FreePic ya? Pernah tahu FreePic? Halo? Tahu. Tahu ya. Jadi caranya gini deh. Kalau kalian cari gambar, misalnya ini sungai gitu ya, jangan sesekali seperti ini. Khawatirnya ada foto punya orang, kalian akan dituntut tentang hak ciptanya, gitu ya, image. Terus kalian kopas di sini. Udah, ini langsung save image aja terus kita pakai gitu ya. Ini pernah ada kejadian waktu itu di mana ya? Di inilah ya, di sesuatu gitu ya, di ini dia dituntut karena dia menggunakan gambarnya orang tapi tanpa izin. Jadi hati-hati ya. Nah, kalau ini ya nanti boleh dicoba deh membuat ini video apa gitu ya. Ini pakai Envato Element aja ya. Jadi kalian bisa di FreePic ya. Ini banyak banget gambar-gambar yang kita bisa gunakan. Kalau yang berbayar ya berarti ada icon mahkotanya gitu ya. Gitu. Oke. Nah, berikutnya saya juga akan memberikan informasi terkait warna. Nah, kadang mahasiswa itu kalau membuat warna agak enggak nyambung gitu ya, maksudnya komposisi warnanya atau apa istilahnya ya, match warnanya. Kalian bisa masuk ke Adobe Color. Nah, ini ya. Anda pernah pakai Adobe Color? Color Adobe. Ya, ini untuk warna itu sudah ada apa istilahnya ya, pasangannya lah gitu ya. Pasangannya. Nah, saya klik dulu. Ini agak lama ya. Internetnya coba saya ganti lagi ini. Nah, udah. Nah, ini ya. Di Adobe Color ini kalian bisa memadukan warna tapi hasilnya bagus gitu ya. Ini ada di trend ya. Nah, pernah pakai eyedropper di PowerPoint jadi untuk menyamakan kayak stem gitu warna ya. Nah, ini kombinasi warnanya banyak. Misalkan kalau warna coklat kayak gini gitu ya. Kemudian jadi warna yang ininya, nah kalian cek aja gitu. Caranya gini, misalkan ya saya mau yang colorful Bu, oke kita cari aja contohnya ya. Kombinasi warnanya sudah, misalkan gini ya, pakai yang ini ya contoh ya. Ini saya bisa download kalian ya, saya nggak download, ini aja. Nah ini untuk warna-warnanya Dek, ya kombinasinya. Kalau misalkan mau ke PowerPoint misalkan ya, contoh. Nah, ada eyedropper namanya ya. Saya pilih blank presentation. Nah, ini saya crop dulu ya. Sorry, saya copy dulu deh. Nah, saya copy. Kemudian kita, nah, misalkan warnanya mau nuansa ini gitu ya. Misalnya di sini ada agribisnis. Bisnis. Nah, warnanya mau yang ini. Kalian bisa atur di sini ada eyedropper. Nah, mau warna kayak gini, kayak gitu ya. Jadi boleh. Atau masukkan bilangan heksanya. Kalau misalkan ini ya pilih warnanya. Nah, kan ini sudah ada ya heksanya berapa. Di-copy aja yang tadi gitu. Itu mempercantik nanti tampilan kita sebenarnya ya. Untuk yang apa warna. Jadi jangan ngambil asal warna karena kan kemarin saya bikin warnanya misalkan hijau ketemu sama apa, misalnya biru sama apa gitu ya. Jadi agak nggak nyambung gitu ya. Oke, tadi FreePic udah. Kemudian Adobe juga udah. Sekarang yang lainnya.
Oke, beberapa situs penyedia misalkan untuk desain terutama ya, kalian bisa pakai Pixabay. Pernah Pixabay buat apa? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu mungkin? Kalau anak sekarang kan sukanya mendesain-desain gitu ya. Oke, di sini mirip ya seperti FreePik ya untuk gambar. Bisa juga illustration, vektor, video, musik. Nah, ini banyak banget ya. Kalian bisa gunakan. Kemudian ada apa lagi? Ada Unsplash. Nah, gitu ya. Unsplash.com. Nah, cari di sini ya, beautiful free image. Jadi stok kalian tuh kalau nanti buat presentasi, buat laporan tuh banyak gitu ya. Nah, di sini ya. Kalian bisa gunakan. Kemudian ada juga Pexel ya. Pexel. Bukan Paxel jasa kirim ya. Cari yang enggak ada. Ini nih. Sorry kok Paxel sih. Pexel. Pakai E. Salah ketik tadi ya. Nah ini, kalian cari yang pexel.com. Nah ini sama ya, mirip. Ada video, ininya. Ya bisa untuk foto gitu. Sebentar ya, maaf ya, jaringannya kayaknya. Cek, suara Ibu masih terdengar? Masih, Bu. Aman ya, masih ya. Nanti. Oke. Udah ya, setelah Pexel, nanti ada lagi untuk icon-icon. Kalian bisa gunakan flat icon. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini icon-iconnya banyak banget. Nah, ya, tinggal kalian crop-crop aja nanti ya. Nah, banyak ya untuk icon. Kemudian untuk yang the noun project ya. The noun project. Nah, ini. Nah, ini untuk icon dan foto ya yang kita bisa masukkan. Nah, kadang kan maksudnya biasanya ini ya kreatif nih ya. Nah, ini kan saya cari di sini gitu ya. Oke. Untuk materinya nanti kalian bisa ekspor sendiri. Untuk yang hari ini kalian supaya nyambung ya sama yang lainnya. Jadi nanti ada Google Sheet, Google Slide gitu ya. Di sini kan ada ya Google Slide untuk yang ini. Buat sertifikat otomatis ya, tugas praktikum hari ini dikumpulkan kalau bisa hari ini juga, tapi saya kasih kesempatan khawatir terkendala sinyal dan seterusnya maksimal besok jam 8. Tapi kalau bisa hari ini ya biar tugasnya beres. Nah, untuk desainnya nanti boleh pakai yang Canva, pakai yang di Slido, kalian desain sendiri atau pakai sertifikat yang sudah kalian punya gitu ya, tinggal diedit namanya mungkin. Nah, untuk desain boleh pakai yang Google Slide, boleh pakai Google Docs. Nah, ingat ya, ketika user nanti mengisi Google Form ini, nanti akan ada responnya. Mungkin saya contohkan dulu ya, saya share screen, view-nya. Nah, tolong diisi dulu ya, 2-3 orang, supaya nanti responnya kelihatan ya. Saya nggak pakai APB link ya, pakai ini aja. Nah, silakan diisi, itu ada di kolom chat. Nah, silakan. Supaya ketahuan gitu ya, ini cuma nama, email, nomor handphone aja, 3. Supaya ketahuan nanti responsesnya ada berapa. Nah, ini untuk judul ya. Nah, kalian bisa klik aja, nanti dia nyambung sama presensinya. Gitu. Oke, ini sudah masuk ya. Nah, responsesnya udah 2 nih. Kalian perhatikan? Ini ada presensinya. Nah, kemudian di sini ada create spreadsheet. Jadi nyambung. Kalau kita buat sertifikat itu udah nyambung sama belajar Google Docs, belajar Google Sheet, slide gitu ya. Nah, ini bisa kita klik ya, create-nya. Create a new spreadsheet, yes. Create.
Nah, ini udah muncul ya, ada Mahayu Mawar sama Dia Puspa. Nah, enaknya kalau Google Form, orang lain yang edit tidak melihat isi datanya kalau yang sifatnya rahasia gitu ya. Tapi kalau ingin semuanya dilihat share, boleh kalian isi yang tadi Google Sheet-nya gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Ada pertanyaan? Tadi isian ya, ini sudah ya untuk yang sertifikat. Saya share lagi ya. Di Evira juga ada. Nah, silakan dibuat. Nanti yang dikumpulkan adalah linknya ya. Oke. Nah, terus tugas kalian yang kedua nanti di Word ya dikerjakannya. Ya, boleh di Word, boleh di Google Docs gitu ya. Cek, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Dengar Ibu. Ya. Nah, saya minta kalian mendesain sesuatu ya terkait pandemi COVID satu halaman aja. Boleh menggunakan Canva, boleh menggunakan Slido, boleh nanti ikonnya menggunakan FreePik gitu ya. Ini ada Envato elemen, boleh tentang bagaimana cara kita mencegah penularan COVID saat praktikum komputer. Nah, ya. Jadi, nanti ketika kita sudah masuk ke lab komputer itu kan ada aturan-aturannya, misalkan menggunakan masker, dan seterusnya lah ya. Kalian bisa searching untuk kontennya di internet. Jangan lupa dituliskan sumbernya dapat dari mana. Boleh menggunakan Canva, Slido atau yang lainnya. Ya, jadi ada dua, membuat sertifikat otomatis, ya tadi menggunakan AutoCAD. Kemudian yang kedua membuat desain. Nah, tidak boleh sama ya, karena ini tugas praktikum individu, bukan kelompok gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nanti saya share ya untuk ininya nama-nama websitenya biar enggak lupa. Untuk yang font ada di google.com gitu ya. Saya share screen di grup ya. Oke. Kita praktikum sampai jam 12.40 tapi asinkronus ya di WA. Jadi kalau ada pertanyaan silakan dikonfirmasi ke WA atau menghubungi masing-masing asdos tadi ya. Aplikom MABC. Nah, ini. Oke, ya. Nanti saya rapikan dulu Evitanya untuk kalian mengupload tugas praktikum hari ini. Karena setiap praktikum harusnya kalau di lab gitu ya, kalau di offline, asisten sama dosen datang ke lab kemudian masuk mengerjakan. Jadi kalian mengerjakan motoriknya, skillnya, kemudian kita berjalan gitu ya. Nah, ini karena kondisinya pandemi ya, kita menjaga juga. Jadi tugasnya atau praktikum ini bukan tugas ya, jadi hasil praktikum. Hasil praktikum ini juga akan dikumpulkan. Kalau bisa, karena kita masih ada waktu sekitar 9, 10, 24 jam lebih ya, silakan kalian kerjakan. Jadi jangan menunda pekerjaan ya, supaya beres tenang pekerjaannya ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Kak Sasko sama Kak Siti mau menambahkan? Ada yang mau ditambahkan? Dari saya cukup, Bu. Cukup, oke. Kak Sasko? Cukup? Halo? Ya, kalau cukup mungkin kita akhiri ya pertemuan kita yang sinkronus, kita lanjutkan untuk pembahasannya di grup WA. Saya nggak ingin 5 jam Zoom gitu ya, nanti kaliannya kuotanya cepat-habisnya ya, kalau 5 jam ya, kebayang. Karena saya kemarin aja pada saat nggak pakai WiFi itu di Banyuwangi, saya asli Banyuwangi gitu ya, itu lumayan banget deh ininya ya, gigabit yang tersedot ya. Oke, ya satu lagi terakhir sebelum saya akhiri. Ini nama saya, kalau bisa cari ya nama saya di Google. Saya selaku kreator aplikasi penerjemah tangis bayi. Saat ini sudah ada 175 negara yang mengunduh, hampir 300 ribuan orang, baru launching 2 tahun sedikit lah ya, baru kemarin launchingnya ya, enggak gini. Jadi ini aplikasi untuk
deteksi tangis bayi ya terkait. Jadi bayi itu kalau kita belajar suara itu mencirikan gitu ya, mencirikan apakah dia lapar, ngantuk, ingin sendawa dan seterusnya. Nah, untuk penelitian S3 saya masih di bidang voice suara ya, jadi meneruskan yang kemarin sama rencananya sih pengen ini bisa nggak ya dideteksi penyakit COVID dari suara gitu sebenarnya ya. Cuman kemarin samplingnya, jadi kalau kita pernah di swab nggak atau di PCR? Yang pernah lumayan agak ngeri apa dikit-dikit lah ya. Saya udah sering karena keluar kota ya. Jadi pengennya dari suara aja tuh bisa kedetek gitu ya. Ada apanya sih gitu. Itu yang belum dapat samplingnya gitu ya. Oke, mungkin cukup ya pertemuan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat ya rekan-rekan semua ya. Kak Hiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih. namanya nanti saya taruh banyak, di Bu. Evita ya. Izin stop. Absennya gimana, Bu? Oh, presensinya nanti saya buka. Ini karena kebetulan saya barusan ngecek nih ya. Yang punya saya belum dibukain. Maksudnya belum ada yang MABC di sini. Jadi saya belum bisa presensi. Nanti habis ini saya konfirmasi ke akademik. Nih, yang Selasa malah belum dimasukkan. Yang bisa masukkan soalnya akademik. Akunnya akademik ya. Ini belum ada ini yang Senin. Besok kita Selasa praktik kuliah ya, jam 9 ya. Ibu, Ya. Bu, mohon maaf. Untuk saat ini saya belum bisa absen soalnya teledor waktu ngisi KRS itu MBKM-nya kecentang, Bu. Oh iya, nggak apa-apa nanti ada KRSB. Iya. Boleh dituliskan nama sama NIM-nya dari saya aja. Boleh, Baik, dosen terima boleh. kasih, Bu. Ya, sami-sami. Ada seperti itu kasusnya seperti Belinda? MBKM-nya tercentang. Maaf, saya juga kayak Belinda. Oh, gini aja. Komtinya siapa? Nanti di WA Wapri ke saya, list nama yang seperti itu, gitu ya. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi dikumpulkan aja semuanya jadi satu. Nanti siapa-siapanya baru saya buka ya. Oke. Makasih ya semuanya ya. Saya tutup ya.